Kami dari kelompok 4. Kami di sini merupakan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, dan kami di sini ingin melakukan sebuah observasi atau wawancara di sebuah panti asuhan bernama Narayan Swaha. Dan di sini kami bersama dengan Ibu Maheri ingin bertanya tentang beberapa hal terkait panti asuhan ini. Baik, apakah Ibu sudah siap? Sudah. Baik. Baik, untuk pertanyaan pertama Ibu, apa nama lembaga panti ini dan apa tujuan panti ini didirikan? Oke. Panti ini namanya Panti Asuhan Narayan Seva. Itu Narayan Seva artinya pelayanan terhadap Tuhan. Nah, tujuannya dari berdirinya panti ini tentunya untuk mengayomi anak-anak khususnya yang kurang mampu, yatim piatu, untuk bisa mendapatkan pendidikan, kasih sayang, dan kehidupan yang layak untuk meraih masa depan mereka. Oke. Lalu untuk sumber daya, kira-kira siapa saja yang terlibat dalam pengurus kegiatan sehari-hari di panti ini, Bu? Kalau yang ngurus anak-anak di sini kita ada 3 pengasuh. Jadi kita semua bertugas di sini dengan tugas yang fleksibel. Jadi masing-masing sebenarnya udah ada ketua, sekretaris, bendahara, dan sekaligus kita merangkap sebagai pengasuh. Jadi kita semuanya kerjanya fleksibel. Ada yang siapa yang memiliki peluang untuk mengantar, jadi itu yang bertugas. Selain kita memiliki job desk yang sudah ditetapkan, selain itu kita fleksibel kerjanya. Sebagai seorang ibu lah untuk anak-anak di sini. Wah, sangat mulia sekali ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, apa tantangan terbesar Ibu sebagai pengurus dalam menjaga semangat dan kesejahteraan anak-anak di panti ini? Tantangannya, nah kalau tantangannya karena kan anak-anak di sini berbanyak, kemudian mereka memiliki umur yang relatif jauh berbeda. Yang paling kecil ada 4 tahun, kemudian ada 10 tahun, dan hingga dewasa, hingga remaja ya. Jadi mereka memiliki, selain umur itu kan pasti mempengaruhi bagaimana pertumbuhan mereka, perkembangan mereka, emosional, kemudian tata krama, tingkah laku itu berbeda sekali. Selain itu juga background keluarga mereka berbeda, asal mereka berbeda, dan berkumpul di sini bersama, ya kan, karakter pun berbeda. Terus kita memberikan kegiatan yang sama, itu tentu kadang-kadang memiliki kesulitan tersendiri. Tapi selama ini kesulitan-kesulitan itu masih bisa kita atasi. Nah, terkadang juga karena kita kan di sini berbasis non nirlaba ya, jadi tidak mencari keuntungan. Hai Kak. Kenalin, namaku Miranda, dan ini aku di sini sama teman-temanku. Di sini kami mau observasi, mau tanya-tanya sedikit tentang kalian dan anak-anak di sini. Mungkin dari awal adiknya bisa perkenalan diri dulu. Oke, kenalin, nama aku Wahyu. Sekarang kamu kelas berapa? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. SMA di mana? SMA Negeri 3 Singaraja. Saya di sini biasanya dipanggil Arya. Kelas berapa ya? Kelas 3 SMP. Perkenalkan, nama saya Mei. Saya kelas 8 SMP ya. Nama saya Putu Winarta. Kakak bisa panggil saya Winarta. Saya asalnya dari Desa Tunjung. Adik kelas berapa sekarang? Saya kelas 8. Menurut kamu, menurut Wahyu ya, apa arti keluarga di panti ini? Apakah kamu merasa punya banyak saudara di sini tentunya? Kalau menurut saya, ya, kekeluargaan itu ya kan kayak orang lain itulah. Keluarga kan saling hormati, terus saling rangkul-merangkul. Ya, di sini kadang mereka mungkin ada yang merasa nggak kayak kekeluargaan, tapi kalau menurut saya pribadi merasa, karena saya saudaranya sedikit, jadi di sini kan banyak gitu kayak. Ada berapa orang? Kalau keluarga saya sendiri 5, tapi kalau di sini kan bisa saling bagi cerita karena saling ketemu, jadi merasa kayak kekeluargaan di sini. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, dari semua kegiatan yang ada di sini, mana yang paling kamu suka dan kenapa kamu suka? Kegiatan biasanya di sini banyak. Kalau
hari Senin sampai Jumat itu kita sekolah. Iya, Terus- full day itu ya. Iya, yang SMA SMK full day. Terus yang SMP kan pulang duluan. Jadi mereka ada kegiatannya tuh belajar English class. Setiap siang mereka belajar English gitu. Ada guru lesnya di sini? Kalau guru les sih nggak ada, tapi dari kita untuk mereka gitu. Oh. Iya. Terus untuk hari Sabtu Minggu? Sabtu Minggu itu paginya kita bersih-bersih. Terus kadang kalau ada tamu kita sama tamunya, tapi kalau nggak ada kita ekstra. Ekstranya tuh ya kayak di sekolah, tapi nggak terlalu banyak. Ada musik, tari kreasi, modern, drama kalau nggak salah. Tuh. Kan itu siang hari ya kegiatannya. Kalau malam hari? Kalau malam hari, di hari Senin sampai Jumat kita belajar Dari Pakai- jam? dari jam 8 sampai 9.30. Terus kalau Sabtu Minggu itu kadang kita nonton Nonton di mana? di aula yang sebelah sana gitu. Oh, nonton bareng-bareng gitu? Iya. Oh. Terus lanjut ke pertanyaan tadi, kakak itu kegiatan yang saya suka itu mungkin bagian ekstra. Terus yang saya ikutin ekstranya itu ekstra musik dan juga ngajar ekstra tari modern gitu. Dari kegiatan itu yang saya suka sih di bagian terakhir istirahat karena lelah. Kegiatan favorit saya itu belajar bahasa Inggris sih. Belajar bahasa Inggris ya. Berarti suka berbahasa Inggris. Iya sedikit sih, karena kan kita perlu juga gitu bahasa. Kalau nggak bisa kan malu gitu. Kalau kegiatannya sih saat liburan kan kita diajak seperti ke air sana gitu. Itu kegiatannya setiap hari apa itu? Kalau kegiatannya sih kadang-kadang Kadang-kadang aja, berarti nggak nentu ya. ya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini pasti ada saat-saat Wahyu rindu keluarga atau ngerasa sedih nih. Apa yang biasanya Wahyu lakukan untuk mengatasinya? Kalau misalnya rindu sama keluarga, ya gimana juga kan nggak bisa gimana ya, nggak bisa kita jangkau gitu ya. Tapi kadang kita komunikasi itu pakai handphone gitu. Tapi untuk mengatasinya kadang saya nyari hiburan sendiri gitu. Pokoknya cari teman cerita gitu, biar nggak Rasa sedih. iya biar nggak rindu sih rindu tapi nggak terlalu rindu banget gitu. Nggak terlalu kangen. Cerita sama teman saya biar nggak rindu banget itu. Cerita sama teman gimana. Oh, berarti ada ya teman-teman bestinya di sini gitu. Enggak sih, cuma teman dekat gitu, cuma ya tapi yang ketemu gitu kan. Iya ya. Mau menyendiri sih. Kalau menyendiri itu ya teman-teman bisa bermain itu, kamu apakah nggak ikut juga ikut bermain sama teman-teman? Iya bisa. Ya. Apa harapan atau cita-cita kamu ya untuk masa depan nanti? Jadi untuk saya sih pengen sukses biar bisa membanggakan orang tua dan di sini dan bisa berbagi ke sini lagi dan bertemu semua orang yang ada di sini dan keluarga. Kalau harapan saya ya semua orang juga pengen sukses. Jadi semoga saya sukses untuk diri saya sendiri. Terus juga harapannya saya bisa mampir lagi ke sini. Kalau saya kerja jauh bisa mampir ke sini gitu ya sementara. Karena saya juga lihat dari kakak-kakaknya di sini kan mereka udah tamat. Terus mereka ada yang kerja Sering di kerja Jepang. Oh ada. Sering, enggak sering sih. Ya sometimes lah. Gitu. Terus saya pergi ke Jepang, Turki, ke kapal pesiar paling banyak. Tuh, jadi kita lihat dari kakak-kakak di sana kan ada motivasi, mereka saling berbagi sama kita gitu. Jadi harapan saya bisa berbagi ke sini dan mampir ke sini lagi gitu. Hai, saya pengen banget saya sih bisa kerja di luar negeri. Kalau harapan saya bisa kerja di Bali dan penghasilannya besar. Kalau untuk tempat ini sih biar bisa tetap mengalirnya